Nama kamu tuh Wika Salim, ternyata nama aslinya itu Wika Febrina Putri. Iya. Tuh Salimnya dapat dari mana? Bapak aku, Agus Salim. Ada hubungan apa dengan Willy Salim dan Rudy Salim? Kan dulu bapak tuh kerja serabutan gitu dok. Kalau dulu tuh kerjanya kayak apa aja tuh diambil gitu. Sempet juga jadi tukang bangunan gitu. Ya alhamdulillah apa yang sekarang aku pengen gitu. Kayak apa yang orang tua aku pengen, aku udah bisa penuhi gitu dok. Aku dulu pernah gitu selingkuh, maafin tapi ternyata begitu lagi. Lu yang selingkuh atau mantan kamu yang selingkuh? Iya mantannya dong. Berani banget kamu selingkuhin Wika Salim. Udah cantik, berprestasi, seksi. Kenapa alasannya? Hah? Yang tapi aku lihat kamu joget keren banget loh. Bisa sampai putar-putar. Jadi kayaknya ini udah gacor gitu. Udah gacor? Iya. Udah kayak gitu pun masih bisa cerai ya? Jangan tanya dokter Richard. Tapi dulu pernah casting? Pernah lah. Oh serius? Iya pernah. Seorang Wika Salim juga pernah casting? Pernah, tapi dulu aku awal-awal banget. Aku masih merintis. Dangdutan? Waktu awal-awal baru nyanyi. Terus ya aku coba casting. Coba-coba ngetes. Tapi cuma 2 kali doang. Habis itu aku nggak trauma. Langsung terkenal. Gitu kan, langsung terkenal dong. Justru aku langsung trauma. Kayaknya gue nggak berbakat deh gitu. Ah serius? Iya. Tapi ini aku baru tahu loh. Nama kamu tuh Wika Salim. Ternyata nama aslinya itu Wika Febrina Putri. Iya. Tuh Salimnya dapat dari mana? Bapak aku, Agus Salim. Ada hubungan apa dengan Willy Salim dan Rudy Salim? Ada hubungan apa ya? Sebenarnya sih pengen ada hubungan keluarga biar ketularan kaya gitu. Gak ada hubungan apa-apa ya? Gak ada sih. Bukan mantannya Rudy Salim, bukan ya? Justru belum pernah ketemu malah. Belum pernah ketemu. Gak ada hubungan dengan Willy Salim juga gak ada hubungannya? Pengennya jadi adik kakak gitu. Cuman kayaknya enggak juga, gak bisa juga. Penyanyi dangdut mulai dari umur 16 tahun. Sebenarnya kalau sebenarnya 16 tahun itu aku justru awal-awal aku kayak mulai ikut kompetisi yang lebih serius. Tapi kalau nyanyi dangdutnya sendiri dari aku umur 7 tahun tuh aku udah nyanyi gitu. Oh 7 tahun sudah nyanyi. Udah nyanyi. Kamu kemana sih? Aku asli Bogor. Oke. Jadi ngerantau nih ke Jakarta. Iya, sebenarnya sih nggak terlalu jauh ya dari Jakarta. Ada rumah ke Jakarta gitu. Tapi ya sekarang tinggalnya di Jakarta. Dan setelah aku baca kamu katanya awalnya itu miskin. Ya. Orang susah lah, orang susah. Sedih banget. Is it right? Iya. Serius? Ya sederhananya sangat-sangat sederhana gitu dok. Oke. Dari kampung atau dari kota nih? Dari kampung. Dari kampung. Kayak gimana ceritanya coba? Kok bisa sampai jadi penyanyi dangdut terkenal? Justru itu. Jadi awal mulanya kan dulu kan emang ya kita orang biasa pada umumnya aja gitu. Tapi emang kebetulan kan kayak mama aku tuh dulu penyanyi juga dok. Tapi antar kampung. Nah bapak tuh ya pemain musiknya gitu. Dan setelah nikah kan juga mama nyanyinya agak berkurang. Nah akhirnya kayak bapak kerja cuma sendiri. Dan juga kan dulu bapak tuh kerja kayak serabutan gitu dok. Waktu dulu belum sempet kayak belum kayak masuk ke, kalau dulu tuh kerjanya kayak apa aja tuh diambil gitu. Sempet juga jadi tukang bangunan gitu. Terus sempet juga pokoknya apa aja deh si bapak tuh dulu supaya tetap anak-anaknya bisa sekolah gitu. Kerja sampai akhirnya kan kayak cuma sendirian. Mama sempet juga kerja tapi ternyata sakit. Akhirnya ya udah deh di rumah aja. Nah dari situ sih jadi mulai kayak udah deh punya pikiran. Kalau dulu mikirnya cuman kayak supaya bisa punya uang buat jajan sendiri. Akhirnya ya udah kalau misalkan di kampung kayak ada acara 17-an sih dulu awalnya cobain nyanyi gitu. Dan akhirnya lama-lama mungkin kayak dari mulut ke mulut gitu kan. Bapak aku juga di sana juga pemain orkes gitu. Akhirnya diajak dari yang awalnya nggak dibayar sampai akhirnya mulai dibayar 25.000, 50.000, 75.000, 125.000 gitu dok. Berarti awalnya. jadi biduan. Ini aku boleh ngomong biduan? Biduan is okay ya? Iya biduan, benar. Biduan itu nggak merendahkan kan biduan kan? Enggak sih ya tergantung. Ya, okay ya. Iya. Biduan jadi berarti dari biduan dari umur berapa jadi berarti? Dari zaman aku SD kecil kelas 1, kelas 2 SD itu aku justru udah nyanyi. Oh sudah nyanyi kemana-mana. Iya. Dan akhirnya sampai kota Jakarta. Kayak Akhirnya, gimana sih jadi biduan dangdut? Banyak digodain nggak? Kalau
pasti ada aja, apalagi kalau misalkan kayak dulu kan juga nyanyinya kan aku acara-acaranya lebih kayak hajatan gitu. Biasanya tuh yang kalau misalkan rese-rese kan kadang-kadang suka ada yang sawer gitu. Tapi kadang-kadang suka ada aja rese sawernya gitu. Dan dulu kan aku masih kecil. Kalau dulu tuh aku belum selincah sekarang bisa joget sampai muter-muter gitu dong. Kalau dulu justru aku waktu awal-awal itu tapi masih kecil awal-awal. Jadi kayak nyanyi itu cuma diam. Itu aku sampai jadi yang nonton mungkin kesel. Awal-awal tuh aku dimarahin gitu. Sampai dulu yang punya dangdutnya, lu kalau nggak joget nanti gue nggak pakai lu lagi ya di grup kita gitu. Akhirnya ya udah belajar joget di sawer. Kadang-kadang kan dulu cuma mungkin karena aku masih kecil ya. Jadi yang nyawer juga masih belum terlalu berani ini. Tapi kalau pas aku udah mulai SMP, nah kadang-kadang tuh suka orang tuh nyawer kan mungkin kayak dia juga mungkin udah terlalu excited. Kadang-kadang pengen nempel-nempel ke kita gitu kan. Kitanya jadinya risih gitu tuh nyawer terus kadang-kadang suka di main-mainin yang kayak gitu-gitu. Itu tuh kadang-kadang suka menyebalkan gitu. Aku nyebelin gak nyawer kemarin? Enggak sih, sopan banget udah nyawernya gede kan. Gue di sawernya gede kan sopan gitu. Padahal pengennya kan gitu harapannya ya tukang sawer gitu, abang-abang sawer gitu. Tolong lebih sopan sama biduan-biduannya. Pengennya saweran yang besar terus lebih sopan ya. By the way itu pertama kalinya aku nyawer seumur hidupku loh. Iya. Nonton dangdut? Pertama kalinya juga. Gila, pertama kali punya dangdut yang Dr. Richard nonton Mika Salim. Dan aku nyawer, aku tuh takut juga. Aku takut Kenapa? aku takut dibilang genit, takut dibilang apa, tapi joget juga nggak bisa. Iya tadi jogetnya jujur ya dong, jogetnya lucu banget. Nggak dangdut banget jogetnya. Kayak Kanebo ya. Iya, ini ketahuan bukan tukang sawer gitu. Kalau sawer kan jogetnya kan udah gini. Kalau Dr. Richard lucu jogetnya. Kalau pengalaman kamu joget-joget gitu ada yang lecehin nggak? Sebenarnya kalau sekarang sih udah hampir sama sekali enggak, karena kan kalau misalkan kayak sekarang lebih Lu sudah high class sekarang. Iya dijagai. Iya kalau dulu Dok ya kayak dulu masih di panggung-panggung yang kita panggung kecil lah gitu ya. Penderitaan biduan-biduan kecil ya. Iya, itu ya kadang-kadang suka ada aja yang tangannya tuh mau jahil. Lah paling kan kadang-kadang kayak penyanyi-penyanyi yang juga masih kayak aku dulu menyikapinya paling kayak cuman ya berusaha menghindar, berusaha untuk supaya mundur, supaya gimana caranya supaya nggak sampai sama kita tuh kena gitu. Tapi kan kadang juga kalau sekarang aku orang suka lihat ada yang viral tuh kalau ada yang kurang ajar digetok pakai mic. Iya. Itu sih sebenarnya aku juga apresiasi karena dulu aku belum seberani itu gitu. Paling kadang-kadang kalau itu cuma mundur diam gitu. Kalau sekarang ada yang lebih berani itu aku sih bagus lo keren karena maksudnya ya kan ada juga penyanyi yang mau digituin, ada juga yang nggak mau gitu. Kalau yang nggak mau kan kitanya risih gitu, sebel ya maksudnya lu nggak apa-apa lu joget bareng sama kita nyawer gitu, cuman ya agak sopan aja. Kadang-kadang kan suka nempel-nempel gitu kan, kita kan bisa nyanyi terus gini-gini kan, lu ngerti nggak sih kalau video nyanyi itu jogetnya gini-gini nyamperin ya kan gimana gitu Dok, kitanya jadinya risih gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa kayak yang frontal jorokin apa gimana kan juga kayaknya dilihatnya kan jadinya kitanya nggak kayak nggak etis nggak profesional juga ya. Jadi ya tinggal pinter-pinter aja menyikapinya ntar mungkin. Tapi pernah nangis nggak? Saking. Aku pernah. Jadi waktu itu daerah mana aku lupa ya. Aku kaget, refleks banget gitu tiba-tiba laginya ditepak gitu kan. Kaget kan. Tapi aku bingung mau gimana. Terus ya udah jadi aku diem aja terus aku akhirnya ke belakang bangun terus aku nangis. Akhirnya di stop dulu, aku nyanyi nggak dilanjutin. Akhirnya si penitiannya pada maju ngasih tahu nggak boleh kayak gitu. Tapi kan ini kita diskusi ya. Ini kita diskusi ya. Tapi kan kadang-kadang kan biduan ini kan seperti ini kan. Iya. Karena kan kalian sendiri juga. Betul, karena ya itu dia karena dangdut kan identiknya goyang. Seksi. Dari awal penampilannya sudah seksi. Betul. Jualnya ya bukan cuma suara lah. Iya, pasti penampilan kan bodinya. Lekuk tubuhnya. Terus jogetnya juga sampai bawah. Betul. Sampai bawah. Benar juga sih. Iya, kadang-kadang juga ya maksud mungkin itu juga jadi salah satu faktor kayak mungkin orang nilainya karena dia seksi, karena dia jogetnya kayaknya bisa nih. Iya, itu. Iya bisa disemena-menain gitu. Padahal kan sebenarnya juga ya mungkin kalau orang yang ngerti bisa lihat lah perbedaannya kayak yang emang ini bisa, ini enggak gitu. Cuma kadang-kadang ada bedanya itu kayak gimana cara bedanya itu? Iya itu dia makanya kan kadang-kadang kan ada yang kayak
Kalau maksudnya kalau yang memang dia seneng joget atau dia seneng seksi tapi dia nggak suka dipegang, nggak suka ini kan pasti dia juga kalau setiap kali ada yang samperin pasti gesturnya mundur. Iya, berusaha untuk jaga diri. Tapi kalau memang yang suka dan mau nempel-nempel itu ya pasti dia ada yang joget, pasti dia yang samperin gitu. Tapi bisa nggak sih dangdut nggak seperti itu? Sudah pernah coba nggak? Sebenarnya bisa, banyak dok penyanyi dangdut yang nggak goyang gitu ya. Apalagi kalau yang pakai hijab kan, paling jogetnya juga dikit-dikit aja. Dan kalau ada ya penyanyi dangdut hijab ya? Ada Lesti. Terus banyak kan sekarang juga ya. Terus ya kalau mereka kan lagunya juga nggak mungkin yang koploan yang kayak kita gitu dok. Jadi pasti jogetnya juga tipis-tipis aja gitu. Dan banyak juga sih penyanyi yang memang nggak hijab juga. Mereka lagunya yang klasik-klasik yang emang maksudnya pembawaannya tuh emang yang bukan yang joget-joget ada juga. Sebenarnya resikonya juga sih, itu resiko si penyanyinya juga. Apa yang lo tampilin ya itu nanti ya jadi apa yang lo tampilin pasti itu kan jadi penilaian juga orang lain, walaupun mungkin sebenarnya kayak ya gue joget bukan berarti lu bisa apa-apain gue gitu. Pernah tapi nggak sampai diculik? Saking orang sakitnya kayak gitu. Alhamdulillah enggak sih. Sampai di samping ini diculik gitu. Gila gue ini dong, gue teriak-teriak kali. Enggak sih, alhamdulillah sih enggak sih dok. Sebelum terkenal banget gitu. Enggak pernah dok, karena aku tuh setiap kali nyanyi pasti selalu temenin kalau nggak mau sama bapak. Sampai dulu aku menikah baru tuh. Itu tipsnya kali ya? Ya, salah tipsnya satu. Jadi biduan pengen jaga diri bawa orang tua. Iya, aku jadi dulu sampai umur aku 23 tahun, mama aku nggak pernah lepas, jadi selalu. Sampai akhirnya aku nikah, punya suami, akhirnya udah punya suami, nggak apa-apa, punya suaminya yang jagain gitu. Baru dilepas. Tapi tawaran apa dong? Gitu. Bisa nggak tuh? Bisa nggak apa dulu? Ya dibungkus kayak gitu. Sebenarnya dibawa. Sebenarnya ST, LT. Short time, long time. Sebenarnya kalau itu. Gue liat kamera lagi tadi. Enggak salah, enggak mudeng gitu. Ini pertanyaan dari tim kreatif ya? Enggak, gue baca tadi nggak ada pertanyaan itu. Emang dia suka ngarang-ngarang sendiri. Nggak, tapi ini relate kan? Iya benar-benar. Tapi semua orang kayak biduan panggung-panggung kayak gitu pasti ditanyain. Itu banyak banget yang tanya. Sebenarnya kalau misalkan kalau dulu kan juga kayak aku itu dia kan aku nyanyi di panggung-panggung tuh dari zaman aku sekolah gitu. Jadi emang aku dibentengin sama orang tua gitu. Jadi kalau untuk yang kayak gitu nggak pernah nyampe. Dan setelah itu punya suami, jagain suami. Jadi keplak suami. Jadi nggak pernah, maksudnya kayak yang gitu-gitu ada, tapi kan nyampenya nggak pernah langsung direct ke aku gitu. Pasti kayak misalkan dulu kan aku sempat yang manajerin mantan suami. Jadi kayak nyampainya ke dia, tapi kan nggak pernah lanjut gitu. Nah kayak sekarang ada aja pasti dok, cuman ya itu dia. Tapi kalau untuk kayak direct langsung ke aku sih enggak pasti. Tawaran paling tinggi? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Udah datang manajer, ditawarin segini. Apalagi sekarang manajer aku juga ya ibu-ibu banget lah. Jadi kayak orang tua aja gitu. Jadi kayak berasa dijagain emak-emak juga. Jadi kalau misalkan kayak ada yang aneh-aneh, paling kayak cuman jadi buat bercandaan kita doang gitu. Dan gak pernah ini ada yang ini nih mau nggak pernah kayak gitu. Cuman ada yang ini tahu ini udah selesai gitu doang. Sampai situ doang. Ya nggak sampai ketembus ke kamu ya. Aku pengen tanya, ini pertanyaan titipan istri sih ini sebenarnya. Katanya Wika Salim itu kan penampilan kalau dilihat dari Instagram, dari media sosial kamu kan aset kamu yang paling penting itu sebenarnya adalah tubuh. Iya, ya suara juga sih. Suara dan tubuh lah ya, karena kan kamu kayak penampilannya seksi gitu kan. Emang ya dok? Emang ya dok? Seksi gak sih? Mereka yang bilang loh. Seksi konsumsi. Mungil, seksi, perawatannya apa sih? Aku ya kayaknya standar perawatan dilakukan sama perempuan-perempuan aja dok. Kalau ya basicnya aja ya treatment, skincarean, body care, hair care, ya gitu-gitu sih. Terus tapi kalau kayak misalkan kayak treatment yang rutin banget, aku kan juga orangnya agak-agak mageran gitu. Kayak misalkan treatment yang harus tiap sebulan sekali tuh aku enggak. Paling kayak misalkan ada yang memang udah perlu baru aku treatment. Kalau emang udah yang aku rasa kayaknya belum butuh, ya enggak gitu. Jadi random aja treatmentnya, perawatannya gitu. Tapi kalau skincarean ya
yang emang setiap hari itu aku nggak pernah skip gitu. Nggak pernah skip. Ini aku tanya sorry ya. Operasi. Lihatnya? Nggak tahu. Soalnya semua orang nih ya yang ngelihat aku pokoknya aku dulu sama sekarang semua tuh bilangnya Wika tuh semuanya operasi gitu. Tapi aslinya? Bilangnya katanya karena beda banget. Tapi sejujurnya aku bilang enggak gitu. Karena emang kayak misalkan muka, emang aku kan dulu gendut, terus muka aku cabi. Dan karena memang kan dulu aku pas waktu aku gemuk, aku akhirnya diet, terus aku juga akhirnya pasang behel, gigi aku dicabut banyak 4, terus aku juga dulu kulitnya nggak bersih gitu. Sekarang juga nggak putih, cuman kan karena udah lebih dirawat, ya jadi mungkin lebih terawat, lebih cerah. Iya, sebenarnya semuanya perawatan aja gitu. Ya. Kalau operasi belum gitu, belum kepikiran gitu. Serius? Operasi, sorry, kamu kan badannya mungil soalnya kan? Kan iya. Kalau kelihatan bodinya kan cukup shape ya. Iya. Operasi? Enggak dok, jadi kadang-kadang. Iya, tapi kan serius? Iya, kadang-kadang nih kalau kayak aku nyanyi, mungkin kalau dokter ngecek Instagram aku, orang tuh pasti yang selalu komen di Instagram aku gini, kadang gede, kadang kecil, gitu. Itu yang selalu ya. Terus bisa ya kadang gede, kadang kecil. Karena ya itu, ini kan ya kalau perempuan sih mungkin udah jadi hal yang biasa kan kadang-kadang, apalagi aku nyanyi pasti. Kalau misalnya itu ya tampil sana tampil sini supaya kan juga kelihatannya kan nge-shape. Iya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku kayak aku nggak nyanyi, foto aku kan aku ya udah pakai baju biasa aja. Jadi kadang-kadang komennya kadang gede kadang kecil, udahlah gitu ya. Pasti mungkin sering baca kayak gitu pasti di Instagram aku ya, karena ya tergantung. Kalau gue nyanyi ya pasti kan aku pengennya dilihatnya juga proporsional gitu. Tapi kalau aku lagi nggak kerja ya udah aku apa adanya aja. Tapi nggak gitu. operasi ya berarti belum, ya? Belum dok. Sebenarnya sih aku udah mulai kepikiran dok. Tapi tar dulu deh gitu. Supaya nggak repot kalau mau kerja gitu. Tapi good loh, olahraga? Aku olahraga. Good banget, badannya oke banget. Oke banget. Tapi ya belum yang kebentuk banget gitu. Tapi olahraga ya supaya tetap fit aja. Karena kan aku juga kalau nyanyi tuh nggak bisa diem gitu. Terus perlu energi yang ekstra. Jadi makanya aku sebisa mungkin kalau misalkan ada waktunya ya olahraga gitu. Tapi ini lo udah pernah nikah dan udah pernah cerai? Iya, pernah. Aku janda kembang dong. Udah nggak kembang kali ya? Udah lama dok. Udah lama. Karena diselingkuhin? Enggak. Kok lu gak datang ke podcast gue sih? Kan bisa gue selamatin. Kan belum terkenal. Pede banget, emang sekarang udah terkenal. Sekarang udah lumayan dikenal gitu. Udah lama dong. Aku tuh dulu nikah 2014 apa 2015 ya, aku lupa deh. Terus aku pisahnya 2017 akhir ya, 2018 baru putusan gitu. Oh, 4 tahun ya? Sudah punya anak? Belum. Oh, belum. Gitu. Kenapa? Ya adalah, aku kalau misalnya aku nggak pernah mau ini karena kan emang ya udah biar kita aja lah yang tahu. Gitu. Lumayan loh, kalau curhat itu bisa beli mobil, ada yang bisa beli mobil. aku di sana dokter aja. Setiap minggu aku nyanyi dokter datang juga sebulan aku dapat mobil, nggak perlu bang. Kemarin aja berapa tuh hampir 50 juta di sawah dokter. Cuma sejam saya nyanyi. Ya kan dok, sebulan ya dok. Ya, tapi kalau di sahur nyanyi kayak gitu di sahur udah berapa sih sebenarnya? Ya random aja. Kalau dulu waktu belum terkenal banget. Ya kalau dulu mah kan kita selalu ya kalau misalkan kita pesawat itu kan pasti bagi-bagi kan. Oh bagi-bagi? Selalu bagi-bagi dok. Tapi yang nggak tahu. Bukan makan sendiri. Enggak lah. Apalagi kan ada pemusik. Kita kan pasti ya bagi pemusik ya bagi yang ada di situ gitu. Kalau aku biasanya gitu. Dan kalau misalkan dulu, apalagi dulu kan kita kan dibawanya sama orkes dangdut. Pasti misalkan kayak saweran, misalkan orkesnya 70%, misalkan kitanya 30%. Oh gitu? Iya, misalkan orkesnya 60, kita 40. Pokoknya itu selalu gitu dan dibagi rata sama semua penyanyi. Jadi saweran dikumpulin. Kalau dulu di panggung-panggung kecil gitu ya, semuanya dikumpulin saweran baru nanti dibagi kayak gitu. Lebih gede saweran atau lebih gede tarif manggungnya? Tergantung dong. Kalau misalkan kayak acaranya yang ngundang juga misalkan yang datang nyawernya banyak, kita bisa lebih gede dapat saweran gitu. Tapi kalau misalkan emang gak ada saweran,
ya udah berarti kita cuma tok itu doang. Jadi ya tergantung aja gimana. Berarti sebenarnya penyanyi dangdut itu lebih enak daripada penyanyi pop ya? Ya mungkin. Aku nggak pernah lihat Mahal ini nyanyi di sawer. Bener sih dok. Kalau ya maksudnya kalau biar posturnya dangdut gitu sih ada bonusnya. Iya ya. Suka ada bonusnya gitu. Tapi ngaruh nggak, relate nggak antara goyang seksi dengan saweran? Enggak juga sih. Sampai bawah saweran. Kadang-kadang juga sampai bawah, kalau nggak ada yang nyawer nggak ada yang nyawer dong gitu. Udah sampai duduk ya. Tetap aja nggak ada. Tetap aja. Bunda Rita Sugiarto nggak perlu joget-joget, tapi kalau dulu dia pernah viral juga kan di sawer sampai 200 juta. Kan dia nyanyinya nggak pernah yang heboh-heboh kayak kita yang goyangnya full gitu. Cuman emang bener-bener nyanyi. Ya udah gitu. Kadang-kadang kan orang sawer karena dia juga satu suka sama pesona si artisnya, suka sama lagunya gitu, atau suka emang sama bodinya gitu. Jadi macem-macem. Kalau dokter sawer aku alasannya karena apa? Pertama kali nonton dangdut di sawernya gede, makanya pengen tahu apa alasan dokter nyawer saya sampai 50 apresiasi karena dangdut itu menurutku itu kan punya Indonesia ya, tapi seringkali itu kesannya itu kayak murahan. Dan ketika ini ada di tempat yang premium, aku tuh pengen kasih kontribusi lah untuk dangdut kayak gitu. Dan aku pengen kontribusi ke mana? Lu nyanyi, gue nonton kayak gimana cara bikin kontennya kayak gitu kan. Jadi aku pengen kasih kontribusi tersendiri nih. Sekali kontribusi ke Wika satu, terus pengen kasih tahu ke masyarakat juga nih bahwa dangdut tuh nggak ada yang premium kok, kayak gini punya bagi yang suka premium. Aku juga makanya pas kemarin tuh tahu ada klub itu ya, Ambiar itu, makanya aku juga oh gila keren banget, kok kepikiran bikin klub dangdut sekeren itu gitu. Jadi kayak dan ternyata juga job nih gue. Iya makanya, terus udah gitu juga yang datangnya kan juga jadi merekanya juga ya ke kitanya tuh kayak lebih menghargai juga lebih gitu. Berkelas lah ya. Iya, lebih yang ngelihat lah ini penyanyinya tuh punya nilai gitu. Terus sawerannya juga asik ya, dibandingkan pakai duit. Lu lebih suka apa sih? Lebih suka kayak kemarin sih sebenarnya itu. Kayak di TikTok kayak gitu ya. Iya benar ya. Itu kayak di TikTok benar. Kayak nge-give gitu kan. Iya, kayak nge-give benar. Bukan diduitin di kayak gini. Iya. Aku tuh sorry ya, aku tuh ngerasa kalau diduitin itu kayak ngerendahin gak sih? Iya, sebenarnya itu dia tadi aku bilang dok, kadang-kadang kan ada orang yang sawernya ya memang dia sopan gitu nggak sih? Tapi ada yang kayak gitu yang kayak dia kayak nganggepnya tuh ya udah lu nih udah gue kasih jadi kayak ya menyepelekan kita gitu. Nah makanya aku kadang-kadang yang emang nggak berkenannya tuh sama yang kayak gitu. Kadang-kadang aku juga sebenarnya bukannya sombong atau nggak butuh uangnya ya. Kadang-kadang tuh kalau ada yang kayak gitu aku pun juga jadinya nggak gubris, karena maksudnya ya lu boleh gitu kasih gua sawer gitu, tapi dengan caranya tuh yang sopan gitu. Kalau misalkan kayak duitnya kan banyak banget tuh kayak duitnya ntar dilemparin gitu, terus kayak di ngasihnya selipin tuh lagi? Iya gitu nggak? Diselipin? Enggak kan? Enggak pernah. Iya orang lain. Oh iya. Gue sering lihat soalnya di TikTok kayak iya, gitu kan ada yang selipin kayak gitu iya. kan ya kan. Nah tapi kan kalau yang penyanyinya mau kan sebenarnya itu balik lagi, kalau penyanyinya mau sih ya mungkin oke aja. Tapi kan kalau misalkan kayak yang penyanyinya juga ya kita juga bisa ngerasa lah kalau orang udah mulai nggak nyaman kan kalau terlalu diinin juga harusnya orangnya juga peka gitu yang ngasihnya. Tapi kadang-kadang kan suka nggak peka, tetap aja gitu. Ngasih sambil mabok gimana peka? Iya itu dia sih, mungkin karena salah satunya karena sambil mabok juga. Jadi kayak dia udah terlalu, tapi kayaknya nyebelin gitu. Aku kadang-kadang suka sering banget tuh kalau ada konten-konten yang tukang sawer kayak gitu, aku kadang-kadang suka komen nggak usah kayak gitu juga kali gitu. Tapi kadang-kadang kan ada penyanyi yang nggak berani untuk nolak apa, mungkin takut atau gimana tapi gitu. nggak dipakai lagi juga kan. Iya bener kayak gitu. Tapi kalau aku sih digituin aku pasti. Tapi pejabat pernah nggak gituin lo? Nah justru orang terkenal, pejabat gitu kayak misalnya gue nih masuk dalam kan lebih gak enak lagi tuh kan. Iya. Ini sudah ngasih saweran gede, terkenal pula atau pejabat pula gitu punya kan, genit banget gitu. Sejauh ini sih justru nggak pernah ada dok kalau gitu. Dan mereka juga malah kalau misalkan kayak ngundang lebih ya udah ngundang ngelihat kita nyanyi udah gitu, nggak ada yang malah kalau yang kadang-kadang yang kurang ajar gitu tuh yang maksudnya bukan yang punya acara, bukan yang ngundang ya, biasanya orang-orang yang nonton yang random gitu. Nggak tahu diri banget. Iya gitu, maksudnya ya lu boleh lah sawer-sawer tapi caranya juga hargainlah penyanyinya gitu. Tapi aku lihat kamu joget keren banget loh, bisa sampai puter. Kayak gangsing sampai ya? bawah lagi.
Itu latihannya susah gak sih? Sakit pinggang gak habis awal-awal ya, tapi sekarang kan udah terlatih dong. Jadi kayaknya ini udah gacor gitu. Udah gacor. Iya. Udah kayak gitu pun masih bisa cerai ya? Dulu belum bisa joget gitu. Ya Allah. Dulu belum bisa dong. Jadi karena belajarnya kan dari panggung ke panggung. Iya, makin bertambahnya kerjaan, makin seringnya kerjaan ya, jadi kayak terlatih sendiri gitu. Sendiri ya. Iya. Tapi pernah nggak abis mau perform kayak gitu sakit pinggang jadi nggak bisa puter kayak gitu? Pernah, tapi sering sih kayak sakit pegal. Tapi kalau udah naik ke atas panggung, bisa sendiri. Iya, lupa aja gitu, sakitnya tuh lupa gitu. Karena mungkin happy kali. Adrenalin ya. Adrenalin gitu. Ya. Tapi kan ini kan ya bagaimanapun juga kan umur kan makin lama makin tambah ya, Cin ya. Iya benar, dan sekarang juga udah berasa tua sih, Dok. Masih kamu tahun 92, masih 30-an, masih panjang lah. Tapi kan umur juga makin nambah ya. Iya. Joget kayak gitu kan dilihat kan, masih sekarang tuh masih oke. Umur 45. Ngapain sih lu udah tua, bukannya taubat kan pasti komennya gitu. Masih joget aja gitu. Kok mau ketawa? sorry. Tapi kayak jadinya ada batas umur ya jadinya ya. Iya sebenarnya, apalagi sekarang, Dok, penyanyi dangdut itu regenerasinya banyak banget dan cepet banget gitu. Dan menurut aku juga ya emang ada yang abadi juga. Pasti nanti sering berjalannya waktu ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Ya pasti juga yang udah berjalan antara dia tersingkir atau ya berkurang gitu. Karena kan pasti orang juga pengen yang baru lagi gitu. Takut nggak? Enggak. Karena kalau aku kan emang kalau nyanyi ya salah satunya emang karena aku juga suka, terus juga emang ya pasti emang karena aku cari duitnya emang bener-bener di sini gitu. Kalau dibilang takut sih enggak, karena kan ya yakin mah kalau rezeki mah udah ada jalannya gitu. Apalagi juga kayak mama sama bapak aku tuh ya walaupun dari dulu kita susah tuh nggak pernah yang lu harus gini, nggak, yang penting ya udah lu jalanin aja yang emang lu suka gitu kok. Tapi ya lu jangan paksain diri lu untuk istilahnya ngoyo banget gitu. Ya selagi kuat jalanin gitu. Tapi kalau misalkan emang udah terlalu ini ya cari yang memang lu nya masih sanggup dan jalaninnya tuh nyaman gitu. Ya kalau misalkan aku rasa nanti juga waktunya mungkin udah ada lagi yang baru, ya tinggal aku menyikapinya gimana supaya aku bisa tetap punya penghasilan, supaya tetap bisa nyanyi. Karena kalau nyanyi tuh aku emang suka banget gitu, Dok. Jadi, memang passion banget. Iya, jadi pengennya sih ya sampai tua, sampai aku masih udah nggak kuat ya baru aku berhenti gitu. Lagunya apa? Lagunya banyak, Dok, tapi belum ada yang terkenal, Dok. Itu aja salah satu orang yang selalu komen di Instagram aku. Iya. Lagunya apa sih, ininya apa sih, sampai kemarin kan aku juga sempat jadi penyanyi yang openingnya FIFA U17 kan, aku bawain lagunya juga. Tapi kadang-kadang mungkin kan lagu-lagu sekarang tuh kan emang yang hits banget semuanya banyak kan lagu-lagu Jawa. Adapun lagu-lagu kita yang bahasa Indonesia ada juga banyak banget yang naik juga, tapi lagu aku belum kebagi. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya karyanya yang mana? Banyak karyanya. Tapi lu belum pada tahu gitu. Tapi nggak viral. Iya, gitu ya. Gitu dong. Ada berapa? 10 lebih? Kayaknya hampir 10 deh. Hampir 10 dong. Gak ada yang viral? Kagak justru ada. Viralnya lagu kan? Iya, justru ya kalau nyanyi lagu yang lain gitu. Tapi kalau lagu aku sendiri ya sejauh ini belum ada yang boom gitu. Tapi masih pengen coba lagi nggak? Selalu. Kayak aku juga tetap aja bikin lagu, ngeluarin lagu gitu. Walaupun ya nggak tahu kapan itu lagu dan lagu yang mana bakal bisa jadi gitu. Tapi ya udahlah. Yang penting gue tetap keluarin karya gitu. Itu dikenal atau enggaknya, ya udah. Yang penting tetap berkarya aja gitu. Tapi dangdut jadi seperti sekarang ini kalau menurut kamu ya, ini menurut kamu sebagai pengamat dan di dalam dangdutnya gitu, harus terima kasih dengan siapa sih sebenarnya? Kalau ya pasti kalau dedengkotnya ya pasti Haji sama Irama dong, sama Umi Elvi itu kan salah satu pencetusnya juga, maksudnya yang bikin juga ada raja dan ratunya. Dan kalau menurut aku ya, apalagi kan sekarang koplo yang marak banget.
yang patut diapresiasi itu menurut aku adalah Bunda Inul Daratista. Karena dulu kan sempat fenomenal juga Bunda Inul itu yang ngebawa musik koplo gitu. Dan dengan fenomenalnya dia, kontroversinya dia, akhirnya musik koplo sampai sekarang tuh jadi udah merakyat gitu. Dan semua kalangan tuh nggak bisa dipungkiri Dok. Sekarang orang-orang yang menengah ke atas pun mereka tahu musik koplo gitu. Dan menurut aku itu salah satu orang yang bisa bikin musik koplo sebesar itu adalah Inul Daratista gitu. Tapi emang koplo tuh asik loh. Kadang-kadang tuh kayak kalau nyanyi lagu biasa kan orang jaim gitu kan. Tapi begitu lagunya koplo kan ambiar langsung kan. Mau lagunya sedih, mau lagunya apa, ada musik koplonya orang joget. Walaupun dulu Pemersatu ya. Iya, walaupun dulu sempat ada kontroversinya, tapi ya mau nggak mau akhirnya sekarang seiring berjalannya waktu semua koplo, hampir semua event festival musik Dok, itu semua pasti closingannya itu musiknya ada dangdutnya, ada koplonya itu sekarang. Tapi aku sih terima kasih dengan Bunda Inul kali ya, karena kan Bunda Inul pada waktu itu ngedobraknya ya. Tuh kalau kayak Wikas ke zaman ada di zaman dulu Inul, abis lu pasti di betul. Makanya dulu kan itu yang paling jadi tamengnya kan Inul Daratista gitu. Makanya sekarang koplo begitu besar ya menurut aku salah satu pencetusnya ya Bunda Inul. Jadi memang patut kita ucapkan terima kasih dan patut diapresiasi gitu. Sehingga dan mental dia juga bagus ya. Jadi bisa terus tembus ya. Padahal kan dia punya tantangan kemarin tuh. Iya. Besar banget. Besar banget. Main film juga nih Wika. Iya Dok. Kenapa? Sebenarnya ya aku kan juga beberapa kali ditawarin gitu, tapi bukannya nggak mau tapi belum pede gitu. Terus akhirnya kayak kemarin tawarin lagi ini filmnya karena ada keterkaitannya sama dangdut gitu. Akhirnya mau deh gitu karena kan filmnya juga udah pernah dibuat dulu kan yang Mendadak Dangdut, Titik Kamal dan kawan-kawan gitu. Akhirnya sekarang kita bikin lagi Mendadak Dangdut. Awalnya juga aku sempat nggak maunya tuh karena belum pede gue bisa acting nggak ya, terus bisa kasih yang maksimal nggak ya, takutnya nanti mengecewakan gitu. Sampai akhirnya datang ke sana ngobrol dan dikasih masukan segala macam, dan ternyata merekanya oke, ya udah akhirnya ya udah deh coba jalan, ya udah akhirnya jalan. Jadi aktris juga. Ya belajar sih. Enak mana? Enak nyanyi sebenarnya ya. Karena beda dong kenikmatan. 1 jam dapat duit. Kenikmatannya beda dong. Kalau kayak syuting gitu kan, aku kan dulu juga FTV, sinetron, pokoknya aku mau apa aja lah gitu, aku kerjain gitu. Tapi emang karena udah lama nggak menjalani itu, baru pas kayak kemarin lagi baru syuting lagi, ya beda banget cara kerjanya gitu. Kalau kayak syuting gitu kan kita seharian dari pagi sampai tengah malam atau bahkan sampai subuh gitu. Ya itu paling ya yang bikin ininya aja berasa kerja kerasnya banget di situnya gitu. Kalau nyanyi kan kayak ya udahlah prepare lu 5 jam sampai selesai, tapi cepet gitu. Lebih cepat persiapannya. Iya, ini sudah punya pacar lo? Udah. Max Adam. Wah. Ini disebutin banget. Nggak boleh disebutin kah? Boleh lah, orang ada di Instagram aku juga. Ada ya, sudah ya. Sudah pacaran berapa lama jadi? Kayaknya udah mau 2 tahun kali ya. Udah lama banget. Untuk seorang janda kembang 2 tahun pacaran lama banget. Apa yang lu tunggu? Sampai lupa kalau udah janda Dok. Jadi berasanya udah kayak udah gadis lagi gitu. Nggak berasa. Apa yang ditunggu? Aku sebenarnya juga kan kalau aku tuh orangnya kalau udah kayak misalnya punya satu udah gitu, udah nggak mikirin lagi ke pengen apa udah punya pasangan, udah punya partner, udah sebenarnya juga kayak ya pengennya apa nikah gitu. Cuman kayak aku kan juga aku tuh selalu bilang juga sama Max, aku kan punya keluarga, terus emang aku tuh dari dulu ya punya nazar, emang aku pengen kasih sesuatu dulu untuk orang tua gitu. Punya target yang emang aku pengennya ini sebelum aku nikah lagi aku pengen kasih dulu gitu. Jadi kalau misalkan emang mau tunggu ya aku makasih gitu. Tapi kalau misalkan emang pengen buru-buru ya jangan tungguin, karena aku pengen karena kayak mama aku kan udah ada rumah sih Dok. Cuman aku sekarang pengen bikinin lagi tempat yang lebih oke lah gitu. Kan sampai nikah bisa.
Ya karena dulu aku capek gitu, pengennya sebelum nikah ya udah ada dulu gitu, pengennya gitu. Ya terus dia sih ya nggak apa-apa kalau maksudnya ya ini aja gitu. Oke, berarti dari kamunya yang belum mau. Sebenarnya bukan belum mau, udah mau. Tapi ya maksudnya aku pengen punya waktu untuk gue pengen kasih ini dulu nih ke orang tua gue gitu. Nanti kalau misalkan gue rasa ini udah oke, baru ayo gitu. Apa bedanya ini dengan yang lama? Kayak gimana sih orangnya? Apa ya? Jangan sama yang lama lah, jangan di-compare gitu. Kayaknya kamu ada kena mental ya. Yang lalu gimana hubungan dengan yang lama? Yang lalu biarlah berlalu gitu. Udah lupa dok, soalnya udah lama. Kontekan? Enggak, kalau aku orangnya pokoknya kalau udah selesai gitu sama mantan gitu ya. Kalau akunya maunya udah aja, tapi kalau misalkan kayak mantannya kontak atau sekedar silaturahmi, ya aku masih balas gitu. Tapi kalau untuk kayak punya hubungan lagi jadi teman gitu, aku nggak bisa. Kalau dokter bisa nggak kayak gitu sama mantan terus udah selesai jadi teman gitu? Bisa sih. Bisa. Aku sih bisa sih. Aku nggak bisa. Akunya nggak bisa. Kenapa? Takut baper atau kayak gimana? Enggak tahu. Takut balik lagi atau kayak gimana? Bukan. Kayaknya kalau aku ngerasanya ya namanya kalau mantan kan kita pernah punya hubungan spesial dong. Kalau pasangan gitu, kalau udah jadi mantan maksudnya ya udah gue ngerasanya pernah punya hubungan spesial. Kayaknya kalau untuk jadi temen gak tahu ya, kalau aku ya kayaknya agak susah gitu akunya, nggak bisa. Jadi paling kalaupun sama mantan ya ada yang berhubungan baik tapi cuman kayak say hi gitu doang gitu. Terus kalau yang sekarang kayak gimana? Kalau yang sekarang ya mungkin karena emang kalau aku kan emang pagi nyanyi gitu kan dok, keluar kota apa sering pergi-pergi gitu dan orangnya tuh support gitu. Jadi maksudnya apa yang udah aku jalanin dia tuh nggak yang ganggu gitu. Jadi ya udah apa yang udah lu jalanin, apa yang emang lu suka ya silakan aja. Penting kita udah saling percaya dan dia support banget gitu. Dan bahkan banyak banget kayak yang banyak aku belum lakuin itu, banyak yang memang kurang dari aku yang dulu tuh dia banyak banget kasih masukan di kerjaan aku gitu. Kayak aku perform aja misalkan kan kadang-kadang dia suka lihat juga, jadi kalau misalkan kayak ada yang kurang, ada yang menurut dia lu tadi harusnya nggak kayak gini, nah dia tuh banyak banget kasih masukan aku ke kerjaan aku, justru bukan yang kayak malah lu jangan joget kayak gitu dong, nggak, justru menurut dia kalau misalkan ada yang nggak oke dia tuh justru kasih tahu gitu. Nah aku makanya kenapa sama dia tuh berasanya apa aja tuh aku bisa ngobrol gitu. Aku coba bayangin Wika ya, nyanyi dangdut, perform gitu kan pasti sering banget ketemu dengan ya apa itu namanya penonton lah ya. Ada penonton yang banyak duit, ada penonton yang bos-bos. Yes. Logika aku ngomong sih, untuk kamu dapet jodoh sih harusnya nggak sulit ya. Bener. Apalagi jodoh yang berkelas dan berkualitas duitnya gitu. Iya nggak sih? Iya, itu dia dok. Kalau aku dari dulu emang pengennya kalau misalkan untuk keluarga aku ya itu kan keluarga gue ya, tanggung jawab gue, kenapa gue harus limpahin ke orang lain gitu. Kalau aku begitu. Jadi aku selalu gitu, kalaupun misalkan kayak keluarga, misalkan aku punya pasangan, even dulu sama mantan suami pun aku nggak pernah keluarga gue jadi tanggung jawab lu juga, enggak. Keluarga gue ya tanggung jawab gue karena ya ini istilahnya keluarga gue. Karena kalau misalkan keluarga gue susah, kenapa harus gue nyusahin juga orang lain untuk bertanggung jawab atas kesusahan kita gitu. Jadi aku setiap kali punya pasangan pun aku nggak pernah menuntut lu harus nafkahin gue, keluarga gue, enggak gitu ya. Kalaupun dia kasih dan dia punya kesadaran itu ya aku berterima kasih sekali gitu. Tapi kalaupun misalkan enggak, ya misalkan pun dia jadi pasangan aku, lu punya kasih effort ke gue, terima kasih gitu. Tapi aku nggak pernah menuntut untuk pasangan aku lu harus hidupin gue, keluarga gue. Ya kalau aku sih memang nggak mau gitu dong, karena menurut aku ya apa ya, pengennya lebih nikmat kayaknya kalau semua itu yang aku bisa dapetin, semua yang aku punya itu ya dari hasil kerja aku sendiri gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi kamu cari cowok yang kayak gimana? Berduit nggak penting? Iya bukan penting dong dok gitu. Tapi ketajir banyak nggak penting-penting banget. Itu kan bonus. Oke, berarti nggak penting-penting banget. Iya, yang penting punya duit, punya penghasilan, punya pekerjaan. Ganteng.
Ya minimal enak dilihat lah bangun tidur. Kalau jadi suami kan kalau nggak enak dilihat juga kayaknya kita sepet matanya gitu kan. Jadi kalau aku minimal enak dilihat sama aku ya. Jadi kalau menurut orang nggak ganteng, menurut gue enak dilihat, ya bodo amat gitu. Yang penting ini enak banget di mata gue gitu. Nurunin emosi. Iya kalau misalkan apa namanya, iya kalau misalkan udah capek terus punya pasangan yang nggak aku banget, pasti jadinya nanti moodnya juga nggak bagus gitu. Tapi yang pasti juga nggak mau juga cowok yang nggak kerja, nggak punya duit, ya mau ngapain, mau kondo gitu. Nggak mau. Ya nggak mau lah, gue udah capek kerja, gue banting Tapi tulang. ada yang bucin kayak gitu loh. Ada sih, aku juga pernah dok, gitu, pernah mengalami itu, gitu. Makanya. Oh ya serius? Makanya aku udah nggak mau, maksudnya ya udah lebih realistis gitu. Kalaupun misalkan lu, oke lah kita sama-sama gitu, tapi minimal lu jangan nyusahin gue dan jangan usik apa yang udah gue jalanin gitu. Pernah punya pacar apa itu namanya? Mau kondo? Iya pernah gitu. Karena kan kalau cinta kadang-kadang kita kan nggak mikir gitu. Ya udahlah nggak apa namanya mau pasangan gitu. Tapi kan lama-lama pinter juga gitu. Baru deh sadar gitu. Udah beliin apa aja Bu? Ya udahlah. Mak gue nonton ntar dia. Ternyata Wika Salim bucin juga ya dulu ya. Kalau aku dari dulu sampai sekarang sih, kalau aku tuh pasti kalau pasangan tuh bucin selalu. Oh. Karena aku orangnya gitu tuh, kalau ya selalu total gitu. Kerjaan pun aku total. 100% total, cintanya aku 100% total, sama pasangan juga, tapi nggak 100% lah. Karena manusia bisa mengecewakan. Oh, tersakiti dari yang kemarin seperti ya saudara-saudara. Jadi kita harus bisa mengontrol. Tapi ya kalau aku pasti kalau ngejalanin hubungan pasti tulus gitu. Kamu ngelihat ini terakhir nih ya, ini sesi terakhir nih ya. Kan aku susah ngomong sih ya. Pasalnya kan kamu berada di lingkup, kalau menurutku tuh kan pasangan ini kan ada di lingkup mana dulu ya. Kalau misalnya nih pasangan bukan artinya tidak bisa terjadi ya, tapi kalau misalnya di lingkup yang baik kan potensi untuk menjadi baik kan lebih besar ya. Kalau kamu ini kan ya secara ngomong secara lingkungan, secara nyanyi, biduan gitu kan, ketemu dengan orang-orangnya, circle-nya juga seperti itu. Takut nggak sih kamu dapat yang? Nah itu dia, makanya kayak aku juga kan, apalagi kalau yang sekarang ini kan juga lingkungan kerjanya beda gitu, dan aku emang dari dulu emang nggak pengen punya pasangan sama-sama orang entertain gitu. Kalau aku. Kenapa? Nggak tahu aja, emang kayaknya akunya nggak mau. Nggak kepengen gitu, nggak mau kayak punya pasangan yang lingkungan kerjanya sama gitu. Jadi makanya yang sekarang kan yang lingkungan kerjanya benar-benar beda banget gitu. Dan menurut aku tuh juga jadi lebih seru. Jadi kayak aku tahu dunianya dia tahu dunianya aku gitu. Dan kalau misalkan di entertain, kayaknya orang-orangnya lebih enak emang buat temenan aja semuanya gitu. Takut nggak diselingkuhin? Apalagi sekarang zamannya lagi tren banget nih. Dulu tuh aku takut banget gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya semakin bertambahnya usia, ya udahlah, kalaupun misalkan emang lu selingkuh, ya udah selesai gitu. Apanya nih dimaafin selesai atau? Hubungannya selesai. Kalau ya karena aku dulu pernah gitu selingkuh, maafin tapi ternyata begitu lagi. Gitu. Siapa ini? Lu yang selingkuh atau mantan kamu yang selingkuh? Iya, mantannya dong. Iya. Kalau aku sih kayaknya alhamdulillah sejauh ini nggak ada nggak ada riwayat pernah berselingkuh gitu. Berani banget kamu selingkuhin Wika Salim, udah cantik, berprestasi, seksi. Kenapa alasannya? Ya, kasih nanya dong. Apa sih salah aku? Iya kan kalau laki mah kalau udah ketahuan juga mau istilahnya di pestol itu lu selingkuh kan? Enggak, pasti. Serius? Enggak, pasti nggak pernah dijawab. Walaupun kita udah punya bukti ini, kalau dia masih bisa ngeles mah ngeles gitu. Iya kan? Makanya kalau udah gitu ya udahlah, sekarang kalau misalnya udah ketahuan atau apa gimana, ya udah mending udahan aja gitu. Tapi jadi trauma nggak jadinya? Kalau trauma sih enggak, karena kan kalau trauma pasti jadinya nggak mau berhubungan lagi gitu. Tapi jadi kayak lebih hati-hati juga. Ya iya, tapi lebih ya udahlah, mau gimana lagi, maksudnya kadang-kadang ya gue udah ngasih 100%, tapi kalau ternyata mungkin
dia pengennya 200%, ya mau gimana, mending ya udah, misalkan emang menurut lu gue kurang, misalkan ketahuan dia sama yang lain, ya udah lu jalan sama yang itu aja, mendingan sama gue selesai. Sukses apa sekarang Wika Salim? Dulu kan susah banget nih, miskin. Sukses apa sekarang? Ya kalau aku sih ngerasanya ya alhamdulillah apa yang sekarang aku pengen gitu, kayak apa yang orang tua aku pengen, aku udah bisa penuhi gitu dok. Jadi ngerasanya kayaknya ya suksesnya karena udah udah bisa menghidupi diri sendiri gitu dan udah bisa kasih apa yang orang tua aku pengen walaupun mungkin belum semuanya gitu tapi ya kurang lebih apa yang orang tua aku mau sampai detik ini sih aku selalu berusaha untuk kasih dan alhamdulillah selalu terpenuhi gitu. Jadi kayaknya berasanya aku sedih deh kalau bahas orang tua. Jadi kayaknya sekarang tuh berasanya masih ada semua kan? Ada alhamdulillah. Udah gitu orang tua aku tuh dua-duanya masih sederhana banget dok gitu. Oh kayak, serius? Iya, maksudnya kayak misalkan kalau aku pun mau kasih yang gimana-gimana, merekanya nggak pernah mau udahlah gini aja. Makanya kan aku bilang aku tuh pengen bikinin lagi mama bapak rumah yang ya maksudnya lebih oke gitu. Kayak aku di Jakarta aku bilang aku aja di Jakarta gitu, nggak mau gitu karena mungkin mereka udah terbiasa hidup di kampung yang di sana gitu, pengennya di sana aja gitu. Jadi kayak rasa syukurnya itu karena walaupun aku sekarang ya punya rezeki yang lebih, mereka tuh nggak pernah menuntut untuk ya pokoknya semua penghasilan lu ayolah diinin buat kita gitu, enggak gitu. Makanya itu dia aku kayak ngerasanya tuh beruntung gitu karena udah punya rezeki yang jauh lebih sekarang, tapi orang tua aku tuh masih kayak hidupnya ya udah gitu aja gitu. Berarti mereka berdua tuh sosok paling penting lah ya sampai Wika jadi seperti sekarang. Yes, ya itu salah satunya kan karena doanya mereka nggak pernah putus gitu. Jadi kalau misalkan mau aku istilahnya seterpuruk apapun ya yang paling selalu di depan ya mereka, karena kan mereka yang selalu setiap hari doain, mereka yang selalu support gitu. Dan sampai aku juga istilahnya kerjaan alhamdulillah nggak pernah putus ya aku sih yakin karena juga doa orang tua gitu. Dan alhamdulillah juga sekarang dikelilingin juga aku punya tim juga yang alhamdulillah juga merekanya solid gitu ya, mungkin dari situ juga kali jadi kayak rezekinya kebuka, kerjaannya juga gampang, ya maksudnya nggak sesusah dulu gitu dok. Thank you Wika sudah datang ke sini. Jadi pulang kampung disorakin nggak Wika Salim? Enggak, karena udah biasa dok. Mereka udah justru kalau aku pulang ke rumah mah ya, maksudnya tetangga ya udah biasa-biasa aja, nggak yang gitu-gitu banget. Teh Wika udah. Gitu. Tapi aku lebih suka kamu kayak gini loh penampilannya. Emang kok bisa gimana sih dok? Enggak, kalau aku kan ketemu kamu cuma 2 kali kan. Iya, satu kali kan di panggung, satu kali di sini kan. Iya. Enggak, aku lebih suka kayak gini loh penampilan kamu. Lebih kayak alami kayak gitu punya lah. Iya. Yang sana juga cantik juga sih. Tapi ternyata aku tuh sampai surprise banget gitu. Ternyata lebih cantik lagi. Dokter jangan gitu dong. Dokternya tembus ke atas nih. Ya udah sukses Wika. Terima kasih dok. Nanti kapan keluar lagu baru? Kapan ya? Kayaknya antara bulan Agustus atau enggak September. Ini udah Agustus ya. September kalau enggak Oktober berarti. Nanti ya pas September Oktober atau jangan gitu loh, Bang. Kasian lo Wika, lagunya belum pernah viralin dong. Viralin ya Allah satu gitu. Kesian dia nanti pensiun duluan dong. Tahu.